Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan untuk yang alami, di mana materi ini adalah materi reproduksi pada makhluk hidup yang dipelajari oleh antara lain siswa kelas 9. Vegetatif itu ada dua macam ya, ada buatan dan ada alami. Kalau buatan ini vegetatif yang karena disengaja campur tangan manusia, tapi kalau vegetatif alami adalah memang perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan itu sendiri. Ciri-ciri perkembangbiakan vegetatif adalah tidak melibatkan alat perkembangbiakan yaitu bunga, dan tidak terjadi fertilisasi atau yang disebut peleburan sperma dan ovum. Kemudian untuk vegetatif ini berlangsung lebih cepat dan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bibit unggul. Tapi ini untuk yang buatan ya, untuk vegetatif buatan kalau ingin memperoleh bibit yang unggul. Nah, video ini lebih dahulu akan membahas tentang vegetatif yang alami. Vegetatif alami itu ada umbi lapis, ada rizom, ada umbi akar, ada umbi batang, geragi, tunas, dan tunas adventif. Kita mulai yang umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian tumbuhan yang membesar, mengandung cadangan makanan. Nah, pada dasar umbi ini terdapat batang yang disebut cakram. Bisa kalian lihat, ini ada yang bagian cakram. Ini contoh pada bawang merah. Nah, cakram ini membentuk umbi baru atau siung. Contoh alium cepa atau bawang merah, kemudian bawang putih, bawang daun, dan bakung. Itu contoh umbi lapis. Dan apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Yang berikutnya adalah rizom. Apa itu rizom? Rizom adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Bukan termasuk akar, tetapi batang. Contoh ini pada lengkuas, ini lengkuas, pada jahe, temulawak, kunyit. Nah, mana yang rizom? Ini adalah rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Bisa kalian perhatikan. Ini laos ya, bisa sering kalian jumpai. Ini adalah berkembang biak dengan vegetatif yaitu rizom. Yang berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung berisi cadangan makanan. Contohnya singkong, dengan memperbanyak umbi akarnya, karena umbi akar singkong ini tidak mengandung bagian dari batang. Ini contohnya adalah wortel, lobak, singkong ya. Nah, ini wortel, lobak. Kalau singkong kalian tentunya sudah tidak asing lagi. Ini berkembang biak vegetatif dengan melalui umbi akar. Yang berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengandung cadangan makanan dan menggembung membentuk umbi. Pada umbi ini akan tumbuh tunas jika ditanam. Contoh kentang, gembili, gadung. Ini adalah contoh kentang ya. Ini adalah batangnya, ini tunas. Ini adalah calon akarnya. Oke. Contoh umbi batang yang lainnya adalah ada gadung, kemudian ada suwek, ada gembili. Ini juga suwek. Yang berikutnya adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di atas maupun di bawah permukaan tanah. Nah, pada tiap ruas batang yang menjalar ini terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh pada kelompok rumput, stroberi, dan arbel. Ini contohnya. Nah, stolonnya yang mana? Ini ya. Ini adalah stolon yang akan tumbuh menjadi individu baru. Ini tumbuh akar. Ini kalau dipotong, dipindah ke tempat lain, maka tumbuhlah menjadi individu baru. Itu yang namanya geragi. Terdapat pada arbel, stroberi. Yang berikutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tubuh makhluk hidup yang tumbuh menjadi tumbuhan baru dan dapat membentuk rumpun. Ini biasanya pada pisang, tebu, bambu. Ini perhatikan.
Ini pisang dan ini adalah bambu, jadi membentuk rumpun berkelompok. Ini ya, ini tunas. Yang berikutnya adalah tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh di daun atau bagian tubuh lain, misalnya ujung batang, ketiak daun, ruas-ruas. Contoh pada cedar bebek, ini membentuk tunas pada daun tua ya. Ini contoh pada cemara, pada cedar bebek, kemudian pada sukun. Ini tunas adventif. Nah, sedangkan yang perkembangbiakan vegetatif dengan melibatkan manusia itu adalah vegetatif buatan. Ini contoh cangkok, mengenten, stek, perunduk, kultur jaringan, menempel atau okulasi. Apa itu maksudnya dan bagaimana prakteknya? Tunggu pada video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.